Assalamualaikum. Bagaimana kalian kabarnya? Alhamdulillah ya. Sebelum kita ke materi, apakah semuanya sudah hadir? Apa ada yang sakit atau izin? Hadir semua ya. Baik, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang tertinggal ya pada materi kali ini. Oke, materi kali ini saya akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, sebelum kita ke materi, apa sih budaya menurut kalian? Ya, ada yang tahu nggak? Apa sih satu kata aja buat budaya gitu? Iya, benar. Jadi budaya itu suatu kebiasaan, kemudian sebuah adat istiadat. Ya, betul sekali. Jadi budaya ini dalam bahasa Indonesianya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi, yang berartinya budi atau kekal. Nah, kemudian diartikan pula sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, seperti itu. Berikut merupakan menurut para ahli. Salah satunya yaitu Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Itu kata mereka bahwa budaya itu merupakan semua hasil, semua karya, rasa, dan cipta masyarakat gitu. Tidak asing lagi ya kita sebagai siswa kelas 11 gitu. Dengan kata budaya. Budaya itu kan timbul dengan dirinya sendiri, dengan sendirinya. Kemudian budaya juga bisa juga dari turun temurun, dari keluarga sebelumnya itu sudah melekat seperti itu. Kemudian oleh generasi penerus kemudian dikembangkan lagi budaya tersebut agar budayanya itu tidak luntur, itu tidak punah seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi faktor budaya itu, keragaman budaya di Indonesia? Nah, kemudian pengaruh faktor geografis keragaman budaya Indonesia. Apa sih yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan budaya itu banyak, budaya itu beragam di Indonesia? Nah, salah satunya yaitu letak geografis, di mana letak atau lokasi suatu tempat itu sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Ini misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Berarti mereka kalau di daerah pegunungan itu berarti membuat atap rumahnya itu kan tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan mereka membuat atapnya terlalu tinggi, maka rumahnya itu akan suhu di dalam rumahnya itu akan dingin, sehingga mereka tidak nyaman gitu di dalam rumah mereka sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya berada di daerah pantai. Kalau di daerah pantai biasanya mata pencarian mereka apa? Nelayan. Iya, benar, nelayan, karena mereka dekat dengan pantai ya. Jadi kebiasaan mata pencarian mereka dominan nelayan. Seperti itu. Faktor yang kedua yaitu posisi strategis. Nah, posisi Indonesia itu kan terletak di Selat Malaka dan menjadi jalur perdagangan internasional atau menjadi jalur sutra. Nah, sejak zaman dahulu itu. Nah, kemudian sejak zaman dahulu juga, nah itu yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Dengan datangnya bangsa asing, kemudian mereka bertemu dengan penduduk lokal. Nah, memungkinkan itu adanya pengaruh budaya di Indonesia seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada kondisi ekologi. Kalau kondisi ekologi berarti kita menitik beratkan kepada lingkungan, ya, hubungan antar manusia dengan lingkungan. Nah, dalam kaitannya itu berarti dengan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Misalnya suku Baduy. Nah, suku Baduy ini kan membangun rumah itu secara berhadapan. Kenapa? Dia juga secara berhadapan, hanya membangun rumahnya itu ke arah utara dan selatan. Kenapa, ada yang tahu nggak? Nah, karena
agar si cahaya mataharinya itu menyinari seluruh ruangan lewat jendela samping seperti itu. Nah, ini di gambar ini ada masyarakat suku Baduy ya tuh. Ini dari fisiknya ini merupakan masyarakat suku Baduy. Nah, kemudian persebaran keragaman budaya Indonesia. Nah, dari seluruh Indonesia ini itu terdapat budaya yang berbeda-beda. Misalnya dari kita di Jawa Barat, budaya di Jawa Barat apa sih? Ya, budaya di Jawa Barat itu Jaipong, apalagi alat musiknya misalkan itu ya itu angklung, itu juga merupakan suatu budaya yang berada di Indonesia dan di provinsi Jawa Barat. Nah, pertama itu dari keseragaman agama. Kalau dari keseragaman agama, nah agama di Indonesia kan banyak, tapi kebanyakan mereka itu menganut agama apa di Indonesia? Iya, menganut agama Islam. Kristen juga, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Nah, itu yang ada itu yang merupakan agama-agama yang berada di Indonesia. Kemudian dari keseragaman bahasa. Nah, secara umum Indonesia itu kan dalam kesehariannya mereka itu kebanyakan menggunakan bahasa daerah. Nah, ketika mereka menggunakan bahasa daerah, mereka menggunakan bahasa daerahnya itu sesuai dengan daerah yang mereka diami pada saat ini. Nah, misalnya kita ada berada di Jawa Barat, kita berada di Tasikmalaya. Misalnya kita berada di Jawa Barat, di kota Tasikmalaya. Nah, berarti bahasa dari kota Tasikmalaya itu apa sih? Dari Jawa Barat itu apa sih? Berarti menggunakan bahasa Sunda seperti itu. Sama dengan masyarakat lainnya yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kemudian menurut sensus penduduk itu mencatat berbicara dengan bahasa daerah itu sekitar 79,45%. Kemudian bahasa Indonesianya 19,94%. Nah, ketika kita juga harus menyesuaikan ketika kita merantau atau berpergian ke Jawa Tengah misalkan, apakah kita menggunakan bahasa yang sering kita pakai di daerah kita? Kan tidak. Jadi untuk menetralisirnya itu kita menggunakan bahasa Indonesia gitu, yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Kemudian penggunaan bahasa asing itu sekitar 0,35%. Kemudian keseragaman budaya dan adat istiadat. Ketika mereka berada di budaya dan di daerah masing-masing, maka mereka juga mempunyai budaya yang berbeda-beda. Misalkan di Aceh, terus di Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, dan juga di Sumatera Toraja, seperti itu. Kemudian ada keragaman ras dan etnik. Nah, dari ras dan etnik ini yaitu beragam-ragam ras di Indonesia. Ada ras Mongoloid, ras Melayu tua atau Proto Melayu, Dutro Melayu, Papua Melanosoid, dan juga Negroid. Dan juga ras Wendoid, itu berada di Riau biasanya, dan juga di Sumatera Selatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya pembentukan budaya nasional. Kebudayaan Indonesia telah dipengaruhi oleh Hindu-Buddha yang datang dari India sejak 400 tahun sebelum Masehi. Nah, kalian saya menjelaskan itu sambil kalian catat ya. Oke. Nah, pembentukan budaya nasional itu kan bangsa Indonesia yang plural itu terbentuk atas beragam etnis, agama, suku, dan lain-lain. Nah, bukan hanya pengaruh dari dalam, tetapi dari luar pun juga mempengaruhi keragaman budaya Indonesia. Bisa jadi lewat proses asimilasi dan akulturasi. Nah, kemudian kebudayaan Indonesia ini juga telah dipengaruhi Hindu-Buddha yang datang dari India sejak 400 tahun sebelum Masehi pada masa itu. Nah, Islam kini menjadi agama mayoritas orang Indonesia. Kebudayaan Barat juga masuk ke Indonesia sejak orang Portugis pertama kali mendarat di Nusantara gitu. Kemudian Portugis ini mereka menyebarkan agama Katolik dengan orang-orang Belanda yang mendarat di kawasan ini.
Kemudian perbedaan ini juga harus diterima dengan satu kontrak kebangsaan yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, konsep tentang kebudayaan Indonesia juga yang kemudian dapat jelas gitu menjadi kebudayaan nasional. Nah, Sultan Takdir Ali Syahbana itu menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia sebagai kebudayaan yang universal. Nah, Undang-Undang 1945 pasal 32 itu katanya yang artinya bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha minyak rakyat Indonesia dan seluruhnya. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari materi yang saya jelaskan hari ini. Saya akan memberi tugasnya ini dalam waktu seminggu. Minggu depan akan saya periksa, akan kalian tampilkan kan. Nah, jadi tugas ini berupa nanti saya akan bagikan kelompok tugasnya. Nah, kalian membagi tugas kelompoknya oleh saya sendiri atau kalian aja ya, bebas ya, tapi harus rata. Jadi di sini kan ada 35. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang dengan laki-lakinya 2 orang, selebihnya 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Ayo yaudah silakan kalian bagi kelompoknya, saya tunggu dalam waktu 5 menit. Nah, ketika kalian sudah membuat kelompok, nah nama kelompoknya akan saya tentukan. Kelompok 1 itu kelompok berarti ada 7 kelompok ya. Ada 7 kelompok. Nah, kelompok yang 1 itu kelompok Jawa Barat, yang kedua Jawa Tengah, kelompok yang 3 Jawa Timur, yang keempat kelompok daerah istimewa Yogyakarta, kemudian yang 6 provinsi DKI Jakarta, terus yang ke-7 provinsi Kalimantan. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan nama-nama kelompoknya masing-masing, kalian membuat salah satu budaya yang berada pada daerah kalian gitu, sesuai dengan nama kelompok kalian. Misalkan di Jawa Barat itu ada kan banyak budayanya, kalian tunjukin saja salah satunya. Itu baik dari budaya seni tarinya, atau kebiasaannya, atau makanannya, atau alat musiknya, atau cara mereka. Pokoknya mah kebiasaan sesuatu ada yang selalu dilakukan di daerah itu gitu.